Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Rismayah dari Ilmu Kesehatan Masyarakat 10, Fakultas Kesehatan Masyarakat Semester 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang bencana dan upaya penanggulangannya. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh gejala atau faktor alam. Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologisnya. Jenis-jenis ancaman bahaya. A. Klasifikasi bencana alam. Klasifikasi bencana alam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, bencana alam geologis. Itu disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi atau gaya endogen. Itu termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Yang kedua ada tsunami, yaitu ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar atau cepat di laut, angin ribut, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada gunung meletus, yaitu gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan, panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Yang keempat ada angin puting beliung atau angin ribut. Angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Angin yang besar seperti badai, tornado, dan lain yang bisa menerbangkan benda-benda serta merobohkan bangunan yang ada sehingga sangat berbahaya bagi manusia. Yang kelima ada tanah longsor, yaitu suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan asa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Lalu yang B, ada pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kekeringan. Kekeringan adalah kesenjangan antara air yang tersedia dengan air yang diperlukan, sedangkan kondisi kering diartikan sebagai keadaan jumlah curahan hujan yang sedikit. Kekeringan atau kemarau dapat ditimbulkan karena gejala alam yang terjadi di bumi ini. Kekeringan terjadi karena adanya pergantian musim. Lalu ada siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, prabencana. Itu pencegahan lebih difokuskan kesiapsiagaan level medium. Yang kedua, bencana. Itu pada saat kejadian atau krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan yang terpenting. Yang ketiga, ada pasca bencana, yaitu pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana. Kegiatan-kegiatan manajemen bencana. Yang pertama itu ada pencegahan, yang kedua mitigasi bencana, yang ketiga kesiapsiagaan, yang keempat peringatan dini, yang kelima tanggap darurat, yang keenam bantuan darurat, yang ketujuh pemulihan, yang kedelapan rehabilitasi, dan yang kesembilan rekonstruksi. Upaya-upaya penanggulangan bencana. Yang pertama itu ada mitigasi. Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam, dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik yang bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Yang kedua ada upaya-upaya pencegahan alam. A. Membuat pos peringatan. B. Membiasakan hidup tertib dan disiplin. Yang C. Memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Pergeseran paradigma penanggulangan bencana. Berkaitan dengan pergeseran paradigma, terdapat 4 hal fundamental yang berubah atas dasar paradigma awal dalam penanggulangan bencana. 1. Dari tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan. 2. Dari sentralistik menjadi otonomi daerah. 3. Dari pemerintah sentris menjadi partisipatori. Dan yang keempat, dari kemurahan menjadi hak dasar.
Demikianlah penjelasan singkat tentang bencana dan upaya penanggulangannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.